Mendengar kata nasi Padang, mungkin yang langsung teringat adalah rendang. Dan kalau mendengar kata rendang, jadi langsung teringat rumah makan Padang. Dan tiba-tiba kamu jadi pengen langsung menuju ke sana. Tapi sebelum itu, mari simak dulu video ini. Ada banyak sekali masakan lezat di Indonesia, dan tiap daerah punya menu khasnya tersendiri. Tapi rendang cukup mencuri perhatian karena CNN menobatkan rendang sebagai makanan terlezat di dunia pada tahun 2011 dan berhasil bertahan di posisi teratas selama beberapa tahun. Makanan yang berasal dari ranah Minang ini terbuat dari bahan utama yaitu daging sapi, santan, cabai, dan bumbu rempah lainnya. Butuh waktu berjam-jam untuk memasak semua bahan tersebut sampai menjadi hidangan rendang yang kelezatannya sudah terkenal sampai ke berbagai negara di dunia. Bagi orang Minang, rendang memiliki filosofi tersendiri. Rendang melambangkan masyarakat Minangkabau yang selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat, baik dalam penyelesaian suatu masalah ataupun pengambilan kebijakan. Bahan-bahan pembuat rendang melambangkan 4 unsur keutuhan masyarakat Minangkabau. Daging sapi melambangkan para pemimpin suku adat, buah kelapa yang menghasilkan santan melambangkan kaum intelektual, cabai melambangkan tokoh agama atau alim ulama yang tegas mengajarkan syariat Islam, dan bumbu rempah yang melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Tidak diketahui pasti sejak kapan, tapi diduga rendang sudah ada sejak masyarakat Minangkabau menggelar acara adat pertamanya. Rendang nyaris tak pernah absen menjadi hidangan pada acara besar masyarakat suku Minangkabau hingga saat ini. Sejarah Minangkabau umumnya hanya dapat diketahui dari Tambo. Tambo merupakan hikayat atau cerita yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau. Namun cerita dalam Tambo dinilai mengandung sangat sedikit fakta sejarah, diduga lebih banyak interpretasi umum maupun pribadi. Menurut berbagai catatan sejarah, sistem kerajaan pertama Minangkabau adalah Kerajaan Pagaruyung, yang dipimpin oleh Raja Adityawarman sekitar pertengahan abad ke-17. Kalau berkunjung ke Sumatera Barat, kamu bisa melihat replika Istana Kerajaan Pagaruyung yang berlokasi di Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana aslinya dibakar habis pada tahun 1804 saat terjadinya Perang Padri. Kemudian istana baru sempat dibangun kembali, tetapi terbakar pada tahun 1966. Kemudian dibangun lagi pada tahun 1976, tapi sayangnya pada malam 27 Februari 2007, istana ini kembali terbakar akibat sambaran petir. Kemudian dibangun kembali dan diresmikan oleh Presiden RI masa itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pada Oktober 2013, dan istana tersebut berdiri kokoh hingga saat ini. Nama rendang atau dalam pelafalan masyarakat Minang disebut randang, berasal dari kata marandang yang berarti proses memasak makanan dengan api kecil dalam waktu lama hingga agak mengering. Proses memasak seperti inilah yang membuat rendang menjadi tahan lama. Ditambah lagi penggunaan bumbu-bumbu alami yang bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen. Di suhu ruangan, rendang kering bisa bertahan selama berminggu-minggu. Kemunculan masakan rendang diduga salah satunya dilatar belakangi oleh masyarakat Minangkabau yang suka merantau atau berlayar untuk berniaga. Dan biasanya perjalanan ditempuh dalam waktu lama. Jadi para perantau membutuhkan makanan yang bisa bertahan cukup lama untuk jadi bekal selama perjalanan. Budaya merantau ini secara tidak langsung telah menyebarkan masakan rendang ke kawasan rantau berbudaya Melayu seperti Riau dan Jambi. Bahkan pelayaran yang dilakukan masyarakat Minangkabau sejak sekitar awal abad 16 ke Malaka untuk berdagang telah menyebarkan rendang sampai ke daerah yang kini menjadi negara Malaysia tersebut. Di daerah Negeri Sembilan Malaysia, banyak dihuni perantau asal Minangkabau. Mereka telah bermukim di sana turun-temurun hingga saat ini. Selain itu, rendang juga ditemukan di beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Rendang pun kemudian menjadi masakan umum di daerah yang dulunya merupakan kawasan rantau orang Minang tersebut. Tapi rendang di sana memiliki perbedaan dengan rendang di daerah asalnya. Rendang di Malaysia dan negara Asia Tenggara lainnya cenderung lebih basah dibandingkan rendang di Sumatera Barat, Indonesia.
Budaya merantau masyarakat Minang ini terus berlanjut hingga masa sekarang. Banyak di antara mereka yang kemudian menetap dan membuka restoran masakan khas Minang. Inilah yang menjadi alasan menjamurnya restoran Padang hampir di seluruh kota di Indonesia. Salah satu hal unik yang ada di beberapa restoran Padang adalah pelayan yang menumpuk banyak piring sekaligus di tangannya untuk dibawa ke meja pelanggan. Tanpa perlu memesan, semua menu akan dihidangkan di atas meja. Tapi jangan khawatir, kamu cukup membayar hidangan yang kamu makan saja. Satu lagi hal yang unik adalah porsi nasi Padang yang dibungkus lebih banyak daripada makan di tempat. Konon katanya, pada zaman penjajahan dulu, pelanggan rumah makan Padang dari kalangan saudagar kaya dan orang Belanda biasanya langsung makan di tempat, sementara masyarakat biasa lebih sering memesan dengan dibungkus untuk dibawa pulang. Pemilik rumah makan Padang menganggap nasi bungkus yang dibawa pulang bukan untuk dimakan sendiri, tapi dimakan bersama keluarga. Selain itu, nasi bungkus dengan porsi yang pas terlihat lebih menarik dibanding nasi dalam jumlah sedikit. Kebiasaan inilah yang terbawa hingga saat ini. Hebatnya, rumah makan Padang juga tersebar di kota-kota besar luar negeri, mulai dari Beijing, China, Melbourne, Australia, Den Haag, Belanda, London, Inggris, hingga ke New York, Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, rendang tidak hanya dibuat dengan bahan dasar daging. Juga ada rendang ayam, rendang bebek, rendang telur, rendang ikan, rendang kerang, rendang paru, hingga rendang hati. Inovasi makanan dengan cita rasa rendang juga bervariasi, mulai dari mie instan, burger, pizza, sampai es krim rasa rendang. Pada tahun 2018, rendang secara resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 5 hidangan nasional Indonesia. Rendang yang tahan lama juga telah dimanfaatkan sebagai bantuan makanan untuk korban bencana alam, seperti gempa bumi di Lombok tahun 2018, gempa bumi dan tsunami di Sulawesi tahun 2018, tsunami Selat Sunda tahun 2018, dan banjir Bengkulu tahun 2019. Rendang menjadi salah satu dari sekian banyak warisan kuliner bangsa kita. Tiap-tiap daerah di Indonesia punya masakan khasnya tersendiri dengan cerita hebat di baliknya. Dari sini, kita belajar bahwa makanan tradisional tidak hanya soal rasanya yang lezat, tapi ada nilai sejarah, budaya, hingga nilai sosial kemanusiaan. Makan rendang kini tidak lagi sekedar soal kelezatannya saja, tapi menikmati cita rasa dengan rasa bangga. Terima kasih, sampai bertemu di video Kuriklo berikutnya.